Berlihat saat saya terbangun dari mati suri, saya cukup bingung karena saya nggak tahu spawn di mana. Tolong Google Maps. Singkatnya, saya pun kembali ke tempat saya menghadap ilahi sebelumnya. Dan saya pun cukup terkejut karena barang-barang saya tidak dispon sama sekali. Oh ya, di sini saya ada menjinakkan kuda baru yang saya beri nama Ferguson. Oke, karena 25 hari pertama saya di dunia ini tidak menghasilkan perkembangan apa-apa, jadi di sini saya ingin membuat rencana baru. Kalau kalian lihat video-video 100 hari sebelumnya, pasti rencana saya di 25 hari pertama adalah mencari peralatan dan armor diamond. Tapi nampaknya rencana itu nggak berhasil di dunia kali ini. Jadi spesial di dunia ini saya bakal coba buat rencana baru, yaitu saya ingin memperbaiki desanya terlebih dahulu, lalu menstongkan ekonominya dan membuka lapangan pekerjaan di desanya. Ya, walaupun armor dan peralatan saya di sini masih kayak gembel, tapi nggak apa-apa lah daripada kita di sini maksa buat cari armor dan peralatan diamond terlebih dahulu. Oke, sebelum mulai di sini kita harus mencari yang namanya tanah, batu, dan kayu. Pertama tanah, gampang di bawah lava pasti ada. Kedua batu, masih gampang karena saya atur 2 blok sebelum bedrock itu adalah batu. Kalau kalian bingung gimana aturnya, jadi itu bisa kalian atur pas kalian buat dunia barunya di presetnya. Oke, yang terakhir kayu. Ya, gampang lah. Oh ya, by the way, sebenarnya nggak semudah itu ya. Karena pada saat saya mengambil tanah, tanpa sengaja saya menggali sampai ke tempat yang sebelumnya pernah saya gali. Dan tempat itu dipenuhi oleh makhluk alam baka. Saya coba keluar dari tempat pengambilan tanah itu, dan oke, singkat cerita, saya pun mendapatkan semua resource yang saya perlukan. Hal berikutnya, saya harus mencari desa baru lagi. Karena di sini saya ingin memulai semuanya dari awal lagi. Sesampainya di desa barunya, saya langsung bergegas untuk menutupi lavanya dengan tanah, terutama lava di sekitar rumah villager. Setelah selesai menutupi lava di sekitar rumah para villager, saya coba kembali dulu ke desa saya yang sebelumnya untuk mengambil barang-barang yang saya punya, juga untuk menjemput tambah nama. Dan di sini ada kejadian aneh, karena saya menemukan Ica di dunia ini. Ya, Ica. Awalnya saya nggak percaya, karena saya sudah beberapa kali ke desa ini, dan sebelumnya nggak ada Ica. Antara emang nggak ada, atau saya nggak lihat. Dan kenapa tiba-tiba ada? Saya pun gak habis thinking, karena nampaknya kokian saya di Overworld adalah cuma bertemu Ica, sisanya sial. Saya coba menaikkan Ica ke atas kapal biar nggak di-spawn. Karena di sini saya belum berani bawa Ica ke desa baru saya, karena keadaannya yang masih amburadul bagai kapal pecah. Oke, kembali lagi ke desa saya, yang kita sebut aja Desa Sleepy Beau. Ya, hal pertama yang saya buat di desa Sleepy Beau ini adalah tempat Pickpock. Kenapa? Karena di sini saya bakal membutuhkan cukup banyak villager untuk membuat perekonomian di desa ini menjadi strong. Setelah tempat beranak villager jadi, hal berikutnya yang harus saya buat adalah iron farm. Oke, mari kita nge-rap. Untuk membuat iron farm, kita membutuhkan hooper, dan hooper bisa dibuat dengan iron. Jadi mari kita mining iron. Ya, saya nggak bisa nge-rap ya. Ya, intinya mari mencari iron. Oke, anggap aja kejadian itu nggak pernah terjadi. Oke, singkat cerita, saya pun kembali ke desa Sleepy Beau dan mulai melakukan kulinisasi untuk membuat iron farm. Ntar, ambil tanah dulu, terus buat bahan-bahannya. Baru dimulailah kulinisasi iron farmnya. Oh ya, di sini untuk memasukkan villager ke dalam iron farmnya, saya coba mengiringnya dengan menggunakan kasur pada malam hari. Jadi ya tinggal dihancurin aja kasurnya sampai masuk ke dalam iron farmnya. Lalu saya paksa mereka buat bermaksiat agar villager yang ada di dalam iron farmnya pas menjadi 3. Dan untuk zombinya, saya coba giring dari desanya Ica. Untungnya di malam itu cuacanya sedang hujan, jadi saya tak harus terburu-buru karena takut zombinya terbakar cahaya ilahi. Hingga akhirnya iron farmnya pun jadi dan bekerja dengan cukup baik. Jujur nih, setelah iron farmnya jadi, saya kurang suka sama desainnya karena flat banget dan gak ada estetiknya sama sekali. Tapi mau gimana lagi, cuma itu adanya.
Sebelum lanjut kolonisasinya lagi, di sini saya coba pergi ke Nether dulu untuk mengambil beberapa Shroom-like. Dan juga sedikit bertransaksi dengan villager hingga saya pun mendapatkan shovel diamond pertama saya. Oke, lanjut di hari ke-51, saya mengawalinya dengan mengambil tanah. Karena di sini saya ingin membuat pertanian pertama saya. Tapi buat pertaniannya saya bakal langsung buat yang otomatis biar para villager di desa Slime ini ada kerjaan gak nganggur semua. Nah, kalau kalian gak ngerti tanahnya ini buat apa, betulan kalian gak ngerti. Ya nggak mungkin dong saya tanam pertanian di atas lava ya kan? Jadi tanah ini sebagai dasar dari pertanian saya. Ya walaupun nampaknya setelah saya buka lahan buat pertanian barunya ini malah dijadikan tempat gibah sama para slime. Oke, lupakan slime-nya, lanjut ke Nether. Kali ini saya pergi ke Nether untuk mengambil beberapa fosil yang ada di biome Solution Valley. Dan di tengah-tengah pengambilan fosil ini, saya hampir banget tergoda untuk memasuki fortress. Tapi saya nggak segelo itu juga buat menjajah fortress dengan armor dan senjata yang ampas ini. Kembali ke overworld, saya lanjut mengambil resource daun dan juga batu. Nah, kalau kalian bingung kok saya bisa punya pickaxe Shield Touch, silahkan ditanya ke Mamang yang jualan satu ini. Setelah mendapatkan semua bahannya, dimulailah kegiatan kolonisasi. Sebentar. Betulan lag, nggak bohong. Lalu di sini tanpa sengaja saya tuh terpencet tombol peaceful. Hah? Gimana? Terpencet gimana? Ya, jadi gini. Nah, ceritanya saya tuh pengen pergi ke WC, tapi tiba-tiba ya mau tak mau saya pun harus melanjutkan perkuliahan kali ini tanpa digangguin sama slime. Someone picked up the Mist Blade. Setelah cukup lama kolonisasinya, akhirnya pertanian otomatisnya pun jadi. Oke, kembali ke mode normal. Nah, karena sebelumnya saya terpencet tombol peaceful, jadi mau tak mau saya pun harus mencari zombie lagi untuk dimasukkan ke dalam Iron Farm. Lanjut di hari ke-62, karena di sini saya merasa kalau desa Slime ini perekonomiannya sudah cukup baik, tempat bug pickpock ada, Iron Farm ada, pertanian otomatis kentang dan wortel juga ada. Pertanian gandumnya belum ya? Nah, karena di sini saya merasa kalau desa Slime ini sudah cukup berkembang dan bisa menjadi tumpuan saya untuk survive di sisa hari berikutnya. Jadi di 5 hari ini fokus saya adalah mencari full armor dan peralatan diamond. Oke, dimulai dari armor diamond. Lanjut pedang diamond. Dan terakhir yang paling penting, cangkul diamond. Dan akhirnya di hari ke-67, saya pun sudah bisa full armor dan peralatan diamond. Ya walaupun efeknya random semua. Lanjut di hari ke-68, saya pergi ke Nether atau lebih tepatnya fortress. Saya menjitak kepala Blaze, mengambil Nether Wart, mengambil si chest. Buset. Enggak ya, itu cuma editan. Dan karena fortress ini lokasinya berada di biome Solution Valley, jadi Wither Skeleton bakal spawn terus. Sayangnya di sini pedang saya tidak punya efek looting. Jadi ya walaupun saya cukup banyak membantai Wither Skeleton, tapi saya tidak mendapatkan satupun kepalanya. Lanjut di hari ke-70, karena di sini saya sudah kehabisan stok makanan, jadi saya pun memutuskan untuk bertransaksi dengan para farmer yang saya punya. Karena kalau kita bertransaksi terus dengan para farmer ini, hingga dia mencapai level master, dia bakal jual golden carrot dan juga glycering watermelon. Dan ya, sekarang saya sudah mempunyai sumber makanan baru. Oke, di sisa 30 hari terakhir ini, saya bakal coba fokus untuk melakukan kegiatan kolonisasi. Tapi pertama, mari kita pilih bahan-bahan untuk pulih kali ini. Pertama, untuk batunya. 1. Cobblestone, mudah didapat tapi kurang menarik dan agak burik. 2. Stone,
mudah didapat tapi kurang cocok sama tema lava. 3. Netherrack. Aneh, skip. 4. Blackstone. Ada di Nether, lumayan bagus kalau diubah jadi polished Blackstone brick dan lumayan cocok sama tema lava. Oke, untuk batunya kita bakal pakai Blackstone. Lanjut untuk kayunya, nampaknya di sini satu-satunya pilihan kita adalah Crimson Log. Karena selama saya main